Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robis rohli, sotri wa yasirli, amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Hari ini bisa bersih muka di kegiatan daring yang insya Allah hari ini saya dapat amanah dari kegiatan guru penggerak, insya Allah dalam program tahapan aksi nyata untuk budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah. Sholawat serta salam pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucap jazakillah khairan katsiro kepada teman-teman, menyegangkan waktu, memberikan waktu. Saya di sini nyuwun penguatan, nyuwun motivasi. Semoga apa yang sudah saya dapatkan di guru penggerak sangat memberikan kebermanfaatan buat sekolah kita terutamanya, dan insya Allah berbagi ilmu. Jadi di sini saya juga kulaan ilmu dari ustadzah-ustadzah dari SMA Al-Hikmah Surabaya. Saya ucap terima kasih atas waktu dan mohon doa dan bimbingannya. Itu teman-teman, saya rasa saya akan mempresentasikan tahapan aksi pada modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Mohon izin saya untuk presentasi, share screen. Pripun ustadzah-ustadzah untuk PPT-nya sudah terlihat jelas teman-teman? Sudah, Bu Dwi. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di kegiatan modul 1.4, terutama di kegiatan koneksi materi, hari ini saya akan menyampaikan hasil dari beberapa aksi nyata yang sudah saya laksanakan. Semoga ini menjadi kebermanfaatan untuk kita bersama. Di tahun ini, alhamdulillah saya teramanai di angkatan 9, ustadzah. Semoga para ustadzah yang ada di sini segera menyusul dengan hal-hal yang kebaikan ini tersebarkan menjadi kemaslahatan kita bersama untuk visi misi sekolah kita bisa berjalan dengan baik. Di visi kita di sini di kegiatan modul 4 ini yang sudah saya dapatkan di modul 1 sampai kegiatan 1.4, yang dimana pertama adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro yang saya ambil sebagai guru penggerak. Saya mengambil nilai yaitu berpihak pada murid, kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga kita punya pemikiran yang sama. Kita menjadi seorang pendidik bisa memberikan nilai-nilai peran menjadi guru, bisa berpihak pada murid, dan kita tahu kebutuhan anak kita di dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro, saya ambil dari dua itu, dari berpihak pada murid maupun kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di nilai dan peran guru penggerak, alhamdulillah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman di sini adalah kita sebagai pendidik bisa sebagai motivator suatu perubahan ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan bergeraknya dari filosofi menuju ke nilai dan peran guru penggerak, kita menuju ke visi guru penggerak yang dimana ada tahapan-tahapan di situ. Yang pertama adalah IA, apa yang dimaksud dengannya inquiry apresiasif. Yang kedua kita bisa melalui tahapan BAGJA atau badge. Nah, disinilah budaya-budaya positif yang bisa kita ambil dari filosofi, dari nilai dan peran, visi misi guru penggerak yang dimana kita punya visi misi yang ada di sekolah kita, tetapi kita bisa memberikan prakarsa perubahan yang bisa memberikan kontribusi visi-visi yang perlu kita kembangkan di sekolah jadi yang lebih baik. Nah, di budaya positif ini guru penggerak sebagai agen perubahan. Bismillah kita bersama sebagai agen perubahan untuk apa? Untuk menciptakan budaya positif yang dimana tidak mungkin kita bergerak sendiri teman-teman, ustadzah, tetapi kita harus berkolaborasi. Dengan siapa? Dengan Sitipas seluruh SMA Al-Hikmah, lingkungan, warga, dan semua pihak yang ada di sekolah kita. Saya lanjutkan tentang bagaimana budaya positif yang sudah kita terapkan.
Salah satunya budaya positif, penerapan budaya positif jika dikaitkan dengan nilai-nilai pada saat pembelajaran. Terutama saya diamanai di SMA 5 ini dengan Ustadz Sadah berkolaborasi saya di guru PJOK, di mana penerapan budaya positif yang bisa saya sampaikan nilai pertama adalah nilai kontrol guru, di mana kita mengelola kelas, di mana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik sebelum kita mengawali suatu pembelajaran hingga anak-anak untuk siap untuk mendapatkan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nilai yang kedua adalah bagaimana kita bisa menerapkan disiplin diri. Salah satunya sebagai guru kita yang mungkin menjadi pembiasaan adalah habit adalah gurunya lebih awal untuk datang untuk mempersiapkan muridnya. Itu yang kali pertama, datang tepat waktu untuk murid-muridnya. Bagaimana kita bisa memberikan suatu contoh atau teladan jika kita tidak sendiri melakukannya untuk memberikan keteladanan itu. Nilai yang ketiga adalah menciptakan visi bersama. Apa itu? Monggo, biasanya di SMA 5 kita punya kontrak belajar ya, yang dimana itu menjadi kesepakatan bersama. Nah, yang keempat adalah menerapkan disiplin positif. Banyak hal-hal yang luar biasa kita sebagai guru sudah melakukan dan itu menjadi budaya. Salah satunya saat kita masuk ke kelas, kita memberikan penerapan 5S. Bisa senyum, salam, sapa, santun, dan kita bersama-sama saling bisa menjaga keistiqomahan program-program yang terbaik walaupun dalam pembinaan akhlak karimah yang ada di sekolah. Yang terakhir nilai-nilai yang pada saat pembelajaran adalah merancang kesepakatan kelas bersama. Sehingga mungkin di amanah wali kelas tidak jauh beda dengan guru mata pelajaran. Pastilah sama, yaitu bagaimana kita memegang apa yang menjadi kesepakatan kita di dalam kelas untuk bersama. Dari sini budaya positif saya sampaikan kembali, saya mohon izin mungkin nanti pertanyaannya bisa saya selesaikan di kegiatan presentasi saya. Saya lanjutkan untuk rancangan tindakan aksi nyata. Apakah rancangan tindakan nyata? Yaitu kita sudah merancang tindakan-tindakan aksi nyata yang dimana di modul 1 sampai modul 4 ini kita bisa mengimplementasikan di mana di budaya positif. Next ini Ustadz Sadah yang bisa saya sampaikan implementasi budaya positif di sekolah melalui kesepakatan kelas. Salah satunya yang saya garap di sini adalah amanah saya di kegiatan wali kelas. Pasti punya latar belakang. Apa latar belakang untuk implementasi budaya positif yang bisa saya laksanakan di kegiatan kelas atau menjadi kesepakatan kelas? Yang pertama adalah pentingnya interaksi guru dan siswa dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, implementasi pendidikan karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir adalah nilai dan peran guru penggerak dalam menciptakan kedisiplinan melalui budaya positif di sekolah. Itu salah satu yang melatar belakangi amanah yang di wali kelas. Salah satunya adalah implementasi bagaimana kita menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila yang mungkin serentak yang kita lakukan sebelum briefing pagi bersama anak-anak kita membuka kelas. Insya Allah gambar yang ada di sini adalah mengumpulkan HP mereka, kesepakatan kita. Tidak hanya berhenti di briefing atau pembukaan kelas, tetapi berlanjut pada pembelajaran. Pembelajaran yang dimana anak-anak atau peserta didik punya waktu pada jam istirahat, bisa melakukan aktivitas yang positif. Bisa untuk melakukan sholat duha jika waktu itu belum melakukan sholat duha dalam setiap harinya, tetapi insya Allah program kelas 11 sudah ada di program hari Kamis. Atau ada siswa yang berangkat ke perpustakaan untuk memberikan menambah literasi untuk meminjam buku. Nah, tidak hanya selesai dari pembukaan maupun program pembelajaran, di penutupan kelas ada evaluasi sehingga kita kegiatan-kegiatan itu punya latar belakang yang dimana menciptakan interaksi antara guru dan siswa. Bagaimana kita menciptakan karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir adalah nilai-nilai peran kita sebagai guru mata pelajaran maupun wali kelas bisa mendampingi sehingga menciptakan kedisiplinan melalui budaya positif yang ada di sekolah. Dari sekian latar belakang, saya sampaikan kembali tentang tujuannya. Tujuan dari kegiatan budaya positif yang bisa kita terapkan dalam kesepakatan sekolah. Yang pertama, mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan pendekatan humanis dan bermakna positif bagi perkembangan murid. Yang kedua, membangun disiplin positif melalui penerapan budaya positif sebagai konsekuensi logis dalam pembelajaran. Yang ketiga, menyusun kesepakatan kelas sebagai bagian dari budaya positif sekolah.
Yang keempat, menumbuhkan motivasi intrinsik murid untuk disiplin diri sesuai dengan kesepakatan sekolah. Mohon maaf Ustadzah, dari 4 tujuan ini kita tidak mungkin melaksanakan suatu budaya positif itu untuk mewujudkan profil pelajar-pelajarnya dengan sendirian. Ini butuh stakeholder yang ada di seluruh jenjang lingkungan SMA berkolaborasi. Salah satu gambar yang saya tayangkan ini adalah bentuk bagaimana saya membangun disiplin positif, yaitu dengan cara ada di hari Jumat setelah mengisi muntabaah, biasanya kita dengan tutor supaya atau tutor kelompok mengadakan suatu muhasabah diri. Mungkin dalam 1 pekan ini, baik pertama adalah tentang muntabaah itu sendiri. Apa itu? Yaitu ibadah. Ibadah baik di sekolah maupun terutama di rumah. Apakah Ananda dengan kebiasaan 5 waktu sholat sudah dilakukan dengan tepat waktu? Adakah yang bisa berjamaah? Adakah sudah punya waktu habit yang baik setelah sholat itu melaksanakan tilawah Quran? Atau birrul walidain, yang dimana anak-anak beretika dengan orang tua pada waktu hari Sabtu Minggu untuk membuatkan atau menyiapkan teh atau minuman untuk kedua orang tuanya. Nah, tujuan 4 ini, suatu saja saya mohon sarang-sarang. Saya juga kulaan dari panjenengan, saya juga bagian dari panjenengan. Mari kita bersama mewujudkan budaya positif ini dengan salah satunya yang terpenting adalah stakeholder yang ada di wali kelas adalah memunculkan bagaimana motivasi intrinsik murid itu bisa keluar. Karena hal yang paling permanen, yang paling bisa istiqomah itu adalah kesadaran diri Ananda. Kalau kita mengingatkan dalam setiap harinya, itu adalah tugas kita bersama. Tapi bagaimana teman-teman wali kelas bisa menimbulkan motivasi secara intrinsik, punya kesadaran, baik di sekolah menjaga amanahnya menjadi murid yang baik, berakhlakul karimah, berprestasi yang secara optimal. Di rumah pun, bismillah, sama. Itu dari tujuannya. Saya next dulu. Tolak ukur di dalam budaya positif yang saya sampaikan ke panjenengan, di sini ada tolak ukur, di mana juga hampir sama dengan 4 tujuan. Di tolak ukurnya ada 4. 1, dengan tujuan yang sudah saya sebutkan, tumbuhnya profil pelajar Pancasila dengan pendekatan yang humanis dan bermakna positif sesuai dengan perkembangan anak. Yang kedua, sudah terbentuknya lagi, tadi saya gambarnya secara tujuannya, terbentuk disiplin positif pada murid melalui penerapan budaya positif sebagai konsekuensi yang logis. Anak di usia SMA, bagaimana kita sudah ibaratnya persiapan untuk menuju ke perguruan tinggi nasional, sehingga anak-anak harus dibekali sesuatu menjadi seorang pemimpin. Menjadi sekolah kita adalah pemimpin yang berbudi dan berprestasi. Yang ketiga, adanya kesepakatan kelas sebagai bagian dari budaya positif dan dikembangkan sekolah. Saya rasa teman-teman guru mapel di setiap bidang studinya sudah punya kontrak belajar, punya kesepakatan kelas, apalagi dengan wali kelas yang dimana 24 jam ya, dari pagi jam 7 sampai setengah 4 mendampingi Ananda. Kesepakatan kelas itu menjadi suatu wadah, menjadi suatu fondasi di mana keyakinan kelas, bagaimana pemetaan anak sudah ada di situ semua. Yang terakhir adalah murid memiliki motivasi intrinsik dalam membangun disiplin dirinya. Nah, disinilah muncullah motivasi intrinsik yang menjadi tulang fondasi, menjadi visi yang dimana sekolah Islam yang berbasis riset yang punya kompetitif di tengah harus siap di sini. Ada kesadaran-kesadaran anak yang bisa timbul di situ. Nah, teman-teman saya lanjutkan, yaitu lini masa tindakan. Apa itu lini masa tindakan? Yang dimana adalah dari program tahapan aksi nyata, kita menuju ke lini masa tindakan yang akan dilakukan. Kali pertama, tidak mungkin stakeholder itu berjalan dengan sendirinya, sehingga harus ada berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua terkait budaya positif yang akan dikembangkan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi budaya positif yang akan dikembangkan di sekolah. Yang ketiga, melakukan survei tentang ide murid dalam mencapai kelas impian yang mereka inginkan. Yang keempat, melaksanakan tindakan dengan kesepakatan yang sudah dibuat untuk mewujudkan budaya positif sekolah. Nah, yang terakhir, dari koordinasi,
dari kita bisa mengidentifikasikan budaya apa aja, dari kita melakukan survei tentang ide-ide murid itu. Yang keempat, bagaimana kita melaksanakan tindakan kesepakatan. Yang terakhir, insya Allah tidak akan lupa ini yang menjadi lini masa tindakan, yaitu evaluasi dan tindak lanjutnya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan sebelum mengakhiri itu. Dukungan yang dibutuhkan dari forum ini bersama-sama, bersama Usada, saya dan semua rekan kerja, tidak hanya tim CGP yang mungkin di angkatan 9 ini, semua harus bareng-bareng. Semoga ini menjadi suatu keberkahan kita. Dukungan yang dibutuhkan salah satunya adalah, pertama adalah dukungan moral dan kerjasama baik dari kepala sekolah, panjenengan sebagai stakeholder utama di sekolah SMA Al-Hikmah, guru, dan orang tua murid. Yang kedua, adanya kontrol positif. Dari siapa? Dari panjenengan, dari stakeholder yang ada di sekolah kita, bahwa pada setiap pelanggaran dan konsekuensi logis itu dari pelanggaran tersebut. Sehingga punya suatu komitmen, suatu punya kontrol. Di mana kesepakatan-kesepakatan kelas yang sudah dibuat tadi, sehingga menimbulkan suatu motivasi intrinsik atau kesadaran ananda, sehingga panjenengan sebagai guru di setiap bidang studi mapel maupun wali kelas apapun itu amanahnya punya kontrol. Yang ketiga, ada keaktifan murid dalam merancang kesepakatan kelas dan melaksanakan kesepakatan tersebut. Kali pertama mungkin biasanya di awal tahun pembelajaran, kesepakatan atau kontrak belajar sudah dibuat, baik murid maupun guru, baik keseluruhan wali kelas bersama dengan tim yang ada di setiap jenjang wali kelas masing-masing. Yang keempat, bismillah, dengan peran aktif orang tua murid dalam melaksanakan budaya positif di rumah, bisa berkesinambungan dan bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Itu teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa mau disampaikan ke saya dalam program kegiatan budaya positif yang insya Allah kita laksanakan bareng-bareng, sehingga kedepannya menjadi suatu mendopang bagaimana visi yang ada di SMA Al-Hikmah menjadi sekolah yang Islam, berbasis riset, yang kompetitif di tingkat global. Tidak hanya pada misi yang ada di sekolah kita, kita juga punya misi yang dimana pertama mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah dan berprestasi akademik optimal. Yang kedua, bismillah, dengan misi kita mencetak generasi pemimpin umat. Itu dari saya, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya bisa berbagi sharing. Mungkin ada yang mau ditanyakan, teman-teman, mungkin ada waktu 1-2 menit untuk bisa monggo memberikan saran, bisa memberikan suatu ide-ide positif untuk kegiatan di modul 14 ini tentang koneksi materi, tentang budaya positif yang sudah berjalan di sekolah kita. Monggo teman-teman, bisa ada saran? Monggo, sudah. Apakah perlu saya tunjuk? Sudah Handaru atau sudah Novita, sudah Laila atau sudah Maui? Monggo yang bisa memberikan saran tentang kegiatan budaya positif penerapan pada aksi nyata di kegiatan modul 14 ini. Monggo, ada yang mau memberikan? Sudah Laila? Sudah Alfi? Sudah Maui? Saya rasa jelas menikah teman-teman. Insya Allah. Bu Laila? Insya Allah jelas, Ustazah. Oke. Sudah mau mungkin ada saran untuk budaya positif yang mungkin panjenengan punya gambaran lain yang bisa menopang bagaimana visi misi sekolah kita jadi lebih baik lagi, Bu. Sudah. Adakah saran? Saya rasa cukup, G. Atau pripun, Bu? Cukup. Cukup, G. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga ini menjadi keberkahan ilmu bersama dan menjadikan kemaslahatan umat ya. Bareng-bareng kita menjalankan budaya positif yang ada di SMA Al-Hikmah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ustazah Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Alhamdulillah bisa bertemu di Zoom meeting ya. Bagaimana kabarnya kakak dan keluarga di rumah? Alhamdulillah saya dan keluarga baik-baik semua Ustazah. Ada apa ya? Tiba-tiba Ustazah Dwi mengundang saya untuk nge-Zoom. Ini Ustazah Dwi, lihat di screening ketuntasan tugas. Ternyata kakak belum mengumpulkan tugas bahasa Indonesia. Apa Ustazah Dwi boleh tahu alasan kakak belum mengumpulkan tugas bahasa Indonesia tersebut? Ya Ustazah Dwi, mohon maaf. Sebenarnya sejak kemarin saya ingin menghadap Ustazah Dwi dan meminta maaf karena belum bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Saya malu karena waktu itu di ruang kelas sedang banyak teman-teman dan ada beberapa ustazah. Oh, kemarin itu ya Kak. Iya, karena kebetulan kemarin itu Saudara Dwi ada rapat kecil untuk persiapan ujian. Saudara Dwi yakin Kakak tentu punya alasan mengapa sampai belum mengumpulkan tugas. Sudah hampir sebulan ini rumah saya direnovasi total, Ustazah. Banyak buku-buku sekolah yang hilang karena dipindah. Salah satunya buku bahasa Indonesia, sehingga saya tidak bisa mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Baik, Kakak tidak perlu bersedih. Andai kata Saudara Dwi di posisi Kakak, mungkin Saudara Dwi juga mengalami hal yang sama. Yang terpenting itu tidak sengaja kakak lakukan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Apakah kakak masih ingat? Iya, Ustazah, bahwa tiap siswa harus disiplin dalam belajar dan penyelesaian tugasnya. Kira-kira bagaimana solusi kakak agar bisa tetap mengumpulkan tugas bahasa Indonesianya? Insya Allah sore nanti saya akan pergi ke rumah teman saya untuk pinjam buku paketnya dan menyelesaikan tugas bahasa Indonesia sebelum pelaksanaan STS dimulai. Masya Allah, baik, itu bisa dilakukan. Apakah nanti sore perlu Saudara Dwi ingatkan kembali agar kakak dapat menyelesaikan tugasnya? Tidak perlu, saya akan menyelesaikan tugasnya nanti sore. Baik, Saudara Dwi hargai usaha kakak. Pesan Saudara Dwi, jangan lupa pakai masker dan tetap jaga kesehatan. Karena akhir-akhir ini lagi kemarau dan polusi berdebunya luar biasa. Saudara Dwi tutup untuk Zoom-nya ya. Ya, Ustazah, terima kasih atas pengertian dan perhatian Ustazah Dwi. Semoga Ustazah juga selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Waalaikumsalam, Ustazah. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam Ustazah. Kak, ingat keyakinan pada setiap BBM terkait sekolah. Ya Ustazah, hari ini saya nggak pakai ciput. Terus itu melanggar keyakinan kelas dan sekolah yang disepakati bersama. Saudara Dwi yakin kakak pasti punya alasan kenapa hari ini pakai ciput. Ya Ustazah, kemarin malam itu ada kegiatan Isra Mi'raj gitu di masjid perumahan. Terus saya keteledoran gitu. Terus ciput yang saya pakai itu udah masuk kecucian, jadi saya nggak punya ciput lagi. Oh gitu Tana. Oke, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Apakah ada cara Kak agar kakak bisa menggunakan ciput hari ini? Bisa saja saya bisa pinjam ke temen. Tapi kayaknya ukuran ciputnya itu lebih besar dari ukuran ciput saya gitu loh. Jadi nggak apa-apa kan? Silakan, tidak apa-apa Kak. Saudara Dwi sangat menghargai usaha kakak. Untuk selanjutnya, bagaimana dengan ciput kakak yang masuk cucian? Oh, untuk itu nanti saya pulang sekolah itu
selesaikan dengan cepat mencuci gitu, mencuci cepat sampai. Oke, baik. Berarti setelah ini silakan ya kembali ke kelas. Tapi sebelumnya silakan dilengkapi dulu atribut-atributnya sesuai dengan solusi yang kakak berikan tadi. Siap saja. Makasih ya Ustazah udah diingetin. Terus semoga saya dapat belajar dari eh, dari kegiatan ini. Dari Tentang keyakinan kelas. ya Ustazah. Ya. Wes, bismillah sama-sama kita dengan keyakinan kelas berkaitan dengan disiplin dapat memakai atribut dengan baik ya. Ya Amin. Ustazah. Nah, terima kasih Terima kasih Kak. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustazah. Ciko, maaf Bu, Ciko kemarin tiba-tiba mau keluar ruangan, membawa tas. Terus akhirnya setelah keluar dari ruangan membawa tas, setelah ke ruang sekolah dengan alasan lain Kira-kira yang berlaku di Ciko itu salah atau benar ya? Dia menurut salah gitu. Kalau salah, apa keyakinan kelas harus orang tua enggak? Tidak menghormati jadwal piket yang dibuat dengan kelas. Baik, memang kesalahan itu manusiawi ya, semua manusia memperbaikinya, tindakan apa yang bisa kamu lakukan ke depannya? Depannya sesuai jadwal, Ciko akan